Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Darul Luwah Podcast. Alhamdulillah para pemirsa Darul Luwah Media sekalian, berjumpa lagi di Darul Luwah Podcast. Ini adalah kali kedua saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator di segmen Darul Luwah Podcast ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial, yakni Akhuna Fahdi Hisnuddin Rantisi selaku Ketua Bagian Bahasa Organisasi Santri Darul Ukhuwah. Betul Kak? Iya, betul. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Oke. Ini dipanggil Rantisi ya? Ya, enggak apa, aja. Jangan Kak pakai Biar pakai bahasa Arab gitu ya? Iya, kan pondok. Lagian saya bagian bahasa. Harus pakai bahasa Arab? Iya, pakai bahasa Arab pasti. Oke. Rantisi. Jadi ini kan kita mengundang antum sebagai pembicara di sini, juga antum selaku bagian bahasa dari organisasi santri Darul Ukhuwah Iya. yang menjalankan pengontrolan di sistem pondok pesantren, pengontrolan bahasa ya. Iya. Oke. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa membahas, mungkin Rantisi sendiri bisa jelaskan apa sih bagian bahasa itu, dan mungkin apa saja perannya untuk menjalankan sistem di pondok pesantren Darul Ukhuwah. Iya. Oke, silakan. Untuk peran dari bagian bahasa sendiri, jadi di pondok kita ini di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, seluruh santri itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Cuman 2 bahasa. Nah, daripada itu semua, kita bagian bahasa diamanahkan untuk mengontrol seluruh santri Darul Ukhuwah agar bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dan pengamalannya dalam sehari-hari, dalam muhadasah ataupun percakapan antar santri sendiri sehari-hari. Jadi santri di sini itu diajarkan untuk bisa 2 bahasa itu Iya. juga dengan praktek dalam kesehariannya. Iya, itu. Nah, terus apa saja nih perannya bagian bahasa? Mungkin kan itu tadi secara garis besarnya adalah mengontrol penggunaan bahasa bagi seluruh santri. Nah, mungkin ada yang lain kayak dengar-dengar kan ada latihan pidato wajib, itu juga dari bagian bahasa. Coba disebutkan apa aja dan gimana seluk-beluknya gitu. Untuk bagian bahasa sendiri sebenarnya memiliki banyak program kerja. Tapi dalam garis besarnya ya itu pertama mengontrol seluruh santri dalam penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terus ada juga latihan pidato setiap 3 kali 1 minggu, setiap hari Selasa malam, Jumat siang dan Jumat malam. Latihan pidato 3 bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Oh, jadi juga selain 2 bahasa tadi kita juga diajarkan untuk pidato dengan bahasa Indonesia. Ya, Kira-kira kenapa itu kok ada bahasa Indonesianya? Tugas kan mengingat moto kita sendiri ya, visi besar Darul Ukhuwah mencetak ulama pejuang, dan sebagai seorang ulama kita itu harus bisa untuk yang namanya berdakwah di masyarakat. Maka dari itu kita diajarkan untuk berbicara di depan umum, berbicara mengungkapkan ya pidato dari 3 bahasa tersebut, bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Oh, jadi kita dilatih menggunakan bahasa Indonesia ini biar bisa untuk turun langsung ke Iya, masyarakat kita turun sendiri ya, langsung dakwah. untuk kita dakwah. Oke, selanjutnya mungkin. Selain pidato ada juga seperti khotiroh. Khotiroh itu beda sama pidato biasa. Kalau pidato kan 1 minggunya 3 kali. Itu kita buat semacam kelompok-kelompok muhadoroh, kelompok-kelompok di tiap kelas, terus dijadwal. Ada dijadwal, kadang satu anak hari ini pidato bahasa Arab, besoknya bahasa Inggris, besoknya bahasa Indonesia. Adapun khotiroh sendiri itu kita adakan khusus untuk santri kelas 3. Santri kelas 3
kita suruh untuk berpidato di masjid setiap ba'da duhur dan ba'da isya. Jadi bentuknya kayak khutbah gitu ya. Ya, Cuman lebih bukan khutbah tapi kayak pidato. Tapi di pidato. depan seluruh santri. Gitu formatnya. Itu. Hebat berarti dong, udah baru kelas 3 SMP ya hitungannya. Iya. Baru kelas 3 SMP udah disuruh udah diwajibkan untuk berani ngomong di sekitar 700 lebih orang ya. 800 santri. Bahkan 800-an ya. Iya. Itu. Terus selain khotiro mungkin Selain khotiro ada juga seperti TV bahasa. Jadi kita dari bagian bahasa itu juga mengadakan TV bahasa. Fungsinya adalah agar para santri itu memiliki ketertarikan sendiri dalam bahasa, agar menumbuhkan rasa cinta, rasa minat santri terhadap bahasa. Jadi kita putarkan kayak film pendek pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Terus ada juga seperti kalau kayak misalnya itu apa itu namanya, Kampung Inggris LC kan ada channelnya, Instagram, terus TikTok, itu kan ada video-video pendek kayak pengembangan bahasa, kayak ekspresi dalam bahasa Inggris. Kita juga setelkan itu tiap harinya, tiap sore. Iya. Agar santri juga belajar dari video tersebut itu. Biar juga update dengan pengajaran terbaru. Ya. Mungkin cukup itu saja ya secara garis besar. Terus coba bisa nggak dijelaskan tentang apa sih tujuan utama dari penerapan itu tadi, dari pengajaran itu tadi? Pengajaran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa kita diwajibkan untuk menggunakan dua bahasa tadi, terus ada program pidato, ada program khotirah tadi. Iya. Nah itu apa tujuan utamanya dari itu semua? Kan ini dicakupi oleh satu bagian, yakni bagian bahasa. Nah itu mesti kan ada visi utama gitu, ada visi dari bagian bahasa itu apa? Visi utama bagian bahasa ya untuk meningkatkan bahasa santri. Visi utamanya agar santri pertama memiliki kemampuan untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terus juga memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum dan berbicara di publik masyarakat. Itu visi utamanya. Nah terus itu tadi kan dari pertama itu definisinya dan juga tujuan utamanya, visi utama tadi. Terus apa sih dari poin pertama tadi, kayak kita harus menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahkan kita dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa ibu kita sendiri, bahasa daerah. Seberapa penting sih dua bahasa ini sehingga kita dilarang untuk menggunakan selain dua bahasa ini? Ya. Untuk pertama kita bahas bahasa Arab dulu ya. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa Al-Quran. Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Yang artinya taraktu fikum, aku meninggalkan kepada kamu umatku sekalian itu dua perkara yang jika kalian tidak lepas darinya, lama taraktum fi, jika tidak lepas dari dua perkara ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnatun nabi, dan sunnah-sunnah Rasul. Nah, sedangkan kita lihat sendiri ya, Kitabullah Al-Qur'anul Karim itu kan menggunakan bahasa Arab. Ya, maka dari itu untuk menerapkan Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, itu kan pasti kita dibutuhkan pemahaman yang cukup, pemahaman yang kuat mengenai Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab, kan lebih agak susah, kurang bisa dalam mempelajari, mendalami Al-Quran tersebut sendiri. Karena dalam Al-Quran juga
tidak apa ya, tidak cuma ditulis misalnya lafadznya kayak gini artinya kayak gini kan, Iya. juga harus diperdalam dari Mm-mm. berbagai sumber ya. Iya. Jadi mungkin dari tafsirnya sendiri itu juga bukunya hampir selalu menggunakan bahasa Arab. Mm-mm. Jadi mungkin berguna untuk itu juga. Ya, bahasa Arab sendiri kan juga merupakan bahasa yang fusha, bahasa yang fasih, bahasa yang jelas, bahasa yang artinya itu luas. Bahkan dalam bahasa Arab arti singa sendiri ada 500 arti Oh, singa. sampai Kalau singa, 500 ya? iya, singa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mencapai 500 arti. 500 500 kosakata kosakata bahasa Arab Arab. yang berarti singa. Iya. Itu makanya itulah mukjizat dari Al-Qur'an sendiri. Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan Allah sendiri tahu bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling utama, bahasa paling mulia, bahasa yang fasih itu. Dan menuntut para hambanya untuk belajar lebih dalam ya. Iya. Nah, terus untuk bahasa Inggris apa kira-kira? Untuk bahasa Inggris mengingat ya tadi yang saya katakan kan visi kita mencetak ulama berjuang. Nah, sebagai ulama kan kita dituntut untuk berdakwah di masyarakat. Nah, sekarang kita lihat di kondisi sosial kita, di negeri kita, mungkin di dunia inilah kita lihat bahasa yang paling sering digunakan, bahasa internasional yang paling banyak digunakan Paling di universal ya? iya paling universal di dunia ini kan bahasa Inggris. Ya. Kalau semisal kita dari Santri Darul Ukhwa bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa mahir dalam bahasa Inggris, kalau misalnya kita berdakwah, kita membuat ceramah, kita mengajak kita seakan-akan mengajak seluruh dunia untuk dalam kebaikan itu. Jadi kalau tadi kita kenapa berpidato bahasa Indonesia itu untuk ke masyarakat kita sendiri, Ya. sedangkan untuk bahasa Inggris ini biar bisa luas untuk Iya. mencakup satu dunia gitu ya. Ya, selain itu kan bahasa Inggris kalau kita lihat selain universal itu hampir di kontrak-kontrak kerja. Kalau misalnya kita ingin naik pangkat itu kan ada beberapa syarat. Nah, salah satu syaratnya itu juga kadang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Itu juga membantu kita. Membantu di dunia pekerjaan juga Iya, ya. di Jadi dunia pekerjaan. nggak sekedar kita itu sebagai nanti bisa dakwah, bisa tapi juga gimana kita itu bisa ngikuti perkembangan zaman itu, Iya. ngikuti apa dunia kita bisa menguasai peradaban lagi ya. Mm-mm. Oke. Terus itu tadi kan kita dilarang untuk menggunakan dalam keseharian, dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa bahasa daerah Jawa, ya. bahasa Nah, daerah. itu kira-kira apa alasannya kok sampai nggak diperbolehkan? Sedangkan kan kita sudah terbiasa menggunakan bahasa itu. Apa itu merusak sistem atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Yang jelas kenapa kita wajibkan santri untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris menggunakannya dalam sehari-hari itu merupakan pendidikan untuk santri tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar bahasa Arab dalam kelas ya, kita belajar, kita menghafal kosakata, kita belajar nahwu, shorof. Kalau misalnya nggak diamalkan dalam sehari-hari, bahasanya nggak dipakai, kosakatanya nggak dipakai, itu pasti akan lupa. Iya. Makanya kita menghindari kejadian tersebut agar santri sendiri dapat dengan mudah mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris semakin cepat, semakin enak lah, semakin mudah dalam belajar. Jadi Itu. biar bisa fokus ke dua bahasa itu tadi Ya. biar bisa fokus ke tujuan itu juga. Oke, terus mungkin sudah agak banyak penjelasannya tadi. Ya. Coba sekarang Ahrantisi cerita apa saja sih permasalahan yang Ahrantisi dapatkan dari melakukan pengontrolan bahasa ini. Ini kan nggak gampang kan, soalnya nggak semua anak itu bisa langsung
enjoy ngomong dengan dua bahasa ini juga, apalagi kita santrinya dari berbagai penjuru Indonesia kan, mungkin apa ya, kayak lebih lebih enak buat, kenapa sih kita nggak memperkenalkan bahasa daerah kita, atau mungkin kita ngobrol dengan bahasa bangsa kita, bahasa induk kita, bahasa Indonesia gitu. Nah itu kan suatu hal yang sulit untuk menuntut semua santri agar menggunakan dua bahasa tadi. Nah itu apa saja sih permasalahannya atau kendalanya mungkin yang bisa Ahrantisi sampaikan? Kendala yang paling sering ya itu santri melanggar. Santri tidak menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai dengan waktunya. Santri melanggar bahasa Jawa, berbicara dengan teman pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Itu permasalahan yang sering kita dapatkan. Jadi mungkin minimnya kesadaran ya. Ya. Jadi kayak padahal kalau diteliti lebih dalam kan sepenting itu tadi menggunakan dua bahasa ini. Ya, kalau misalnya santri tahu betapa pentingnya kita menguasai kedua bahasa tersebut kan pasti akan menimbulkan kesadaran dari diri sendiri dan akan menggunakan dalam sehari-hari, nggak akan melanggar itu. Oke. Terus cuman itu saja. Ya, itu. Mungkin ini kan juga teman-teman Ahrantisi sendiri kan, di sini Ahrantisi selaku siswa akhir ya. Kan juga teman-teman sama-sama pengurus gitu. Kan mungkin nggak semuanya menggunakan bahasa yang diprosedurkan sesuai prosedur. Nah, gimana cara Ahrantisi atau mungkin Ahrantisi bisa curhat gitu dari mengajak teman-teman Ahrantisi untuk menggunakan kedua bahasa ini? Cara sendiri dalam mengajak teman sih sebenarnya agak susah. Tapi mesti bilang ke teman-teman, kita itu pengurus, kita yang memegang peraturan di pondok ini. Kalau misalnya kita dari satu bagian ke bagian lain saling melanggar, tidak menaati peraturan tersebut sendiri, ya kan kita, organisasi kita kan akan hancur. Itu. Maka dari itu kan saya sendiri mengajak teman-teman, ayo pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ketika mengumumkan sesuatu, pengumuman di depan santri, wajib pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya itu. Emang itu yang paling penting kalau menurut saya. Kalau misalnya dari pengurus sendiri itu sudah menerapkan dua bahasa, menggunakan dua bahasa tersebut dalam sehari-hari, pasti anggota sendiri akan mengikuti kakak kelasnya. Oh, kakak kelasku pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pinter, bisa, aku harus bisa juga. Tuh. Jadi sebagai contoh ya. Iya, sebagai contoh, khutbah. Sebagai khutbah kan pengurus. Oke. Mungkin kita cukupkan pembahasan kali ini. Oh ya. Kita mungkin agak singkat di podcast kali ini. Nah, mungkin untuk terakhir Ahrantisi bisa menyampaikan pesan untuk para pemirsa di luar sana, mungkin apapun pesan atau mungkin menukil sebuah hadis atau motivasi, monggo disampaikan. Baik pemirsa sekalian, saya ingin menukil sebuah perkataan seorang ulama, yakni sebuah mafuzat yang mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi tidak peduli berapa umur pemirsa sekalian, umur 30 tahun, 40 tahun, tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk menimba ilmu, karena menimba ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim dari lahir hingga meninggal. Nah, mungkin pemirsa sekalian ingin belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, yang keduanya sudah saya jelaskan tadi, sebuah komponen penting yang agaknya harus kita miliki, harus skill-skill yang harus kita miliki. Jadi tidak peduli berapa umur Anda sekalian, tetap semangat. Jangan menyerah untuk menuntut ilmu. Ya, itu cukup. Oke, cukup nasihat yang
sangat baik, nasihat yang sangat mengenakan hati. Oke, mungkin kita cukupkan podcast pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.